Konsep kode siklik. Menurut definisinya, siklik berarti putaran. Jadi, dikatakan kode siklik karena kode-kode vektornya merupakan versi putaran dari kode vektor lainnya. Pergeseran elemen-elemen kode word satu posisi ke kanan atau ke kiri secara melingkar, artinya elemen pada posisi terakhir akan dipindahkan ke posisi terawal. Subkelas dari kode linier yang memenuhi sifat pergeseran siklik diantaranya bila C sebagai berikut adalah kode word, maka C sebagai berikut merupakan kode word juga. Berikut adalah contohnya. Jika 00010111 adalah kata kode yang valid, menerapkan pergeseran melingkar ke kanan menghasilkan string 1001011. Jika kodenya siklis, maka 1001011 lagi-lagi merupakan kode yang valid. Secara umum, penerapan pergeseran melingkar ke kanan memindahkan bit paling signifikan LSB ke posisi paling kiri, sehingga menjadi bit paling signifikan MSB posisi lainnya digeser satu ke kanan. Contoh lainnya, jika A sama dengan F2 dan N sama dengan 3, himpunan kode word yang terkandung dalam kode siklik yang dihasilkan oleh 110 yaitu 000, 110, 011, 101. Ini sesuai dengan ideal di F2. Rumus sebagai berikut, dihasilkan dari 1 tambah X. Polinomial 1 tambah X tidak dapat direduksi dalam ring polinomial. Maka kode tersebut adalah kode yang tidak dapat direduksi. Kode siklik dibagi menjadi dua, yaitu kode siklik sistematik dan non-sistematik, dan mempunyai struktur NK dengan derajat polinomial tertinggi N-K. Berikut kode siklik sistematik. Dengan generator polinomial GS dari sebuah kode siklik, kode word dapat dibentuk secara matematis dengan rumusan sebagai berikut. Dari persamaan di atas, informasi polinomial dx dan cek polinomial yx dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana yx adalah sisa pembagian polinomial berderajat n-k-1 atau kurang, yang diperoleh dari pembagian yx pangkat n-k, dx dengan gx, dengan qx adalah hasil bagi, rx adalah sisa pembagian, maka dirumuskan sebagai berikut. X pangkat n-k dx bagi gx sama dengan qx tambah rx. Berikut kode siklik non-sistematik. Pembentukan kode siklik non-sistematik lebih mudah daripada pembentukan kode siklik sistematik. Dari generator polinomial yang telah didapatkan, dikalikan dengan data informasi untuk mendapatkan kode word non-sistematik. Dari perbedaan yang mendasar antara kode siklik sistematik dan non-sistematik adalah pada kode word yang dihasilkan oleh encodernya. Pada kode sistematik, dapat dibedakan antara bit-bit informasi dengan bit-bit parity-nya. Sedangkan, pada kode non-sistematik tidak dapat dibedakan. Karena sifatnya tersebut, maka kode siklik yang banyak digunakan adalah kode siklik yang sistematik. Berikut adalah proses encoding kode siklik. Jika pembagian X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dengan GX sama dengan 1 tambah X pangkat 3 menghasilkan sisa polinomial sebagai berikut, maka kode word yang didapatkan adalah CX sama dengan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Sehingga kode word yang dikodekan adalah C sama dengan 1011100, atau dapat dinyatakan bahwa CX sama dengan DX kali GX sama dengan 1 tambah X dikali 1 tambah X pangkat 3 sama dengan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Berikut adalah proses decoding kode siklik. Secara umum, decoder kode siklik dapat ditunjukkan dengan blok diagram seperti gambar berikut. Secara prinsip, prosedur koreksi kesalahan pada kode siklik sesuai blok diagram di atas adalah sebagai berikut. Step yang pertama, vektor yang diterima digeser ke register buffer dan register syndrome. Step yang kedua, setelah perhitungan syndrome dan semua bit digeser ke buffer, isi register syndrome dibaca oleh detektor. Bila output detektor sama dengan 1, maka isi register syndrome berkaitan dengan pola error yang dapat dikoreksi dengan error terletak di buffer paling kanan. Step yang ketiga, digit yang diterima pertama digeser keluar. Secara bersamaan,
isi register sindrom juga digeser keluar. Bila bit pertama error, output detektor akan 1, yang akan digunakan untuk koreksi error pada bit pertama tersebut. Output detektor juga digeser ke register sindrom untuk memodifikasi sindrom. Isi sindrom berkaitan dengan isi buffer berikutnya. Step yang keempat, sindrom yang baru digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan pada bit kedua seperti halnya pada bit pertama. Bila ada, dilakukan koreksi. Step yang kelima, proses di atas berlangsung digit demi digit, sampai semua vektor digeser keluar buffer. Berikut rings dan idols. Suatu ring komutatif dengan unity R, penjumlahan dan perkalian adalah suatu struktur aljabar yang terdiri dari suatu himpunan R dan dua operasi biner yang dinotasikan dengan penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat untuk semua A, B, C himpunan R. Berikut adalah sifat-sifat dari rings. Yang pertama, jika R penjumlahan adalah merupakan grup abelian dengan elemen identitas E. Yang kedua, persamaan A dikali B dikali C akan menghasilkan A kali B kali C. Yang ketiga, persamaan A ditambah B dikali C akan menghasilkan persamaan A dikali C ditambah B dikali C. Sama juga dengan persamaan C dikali A tambah B akan menghasilkan persamaan C kali A tambah C kali B. Yang keempat, terdapat suatu elemen satu himpunan R sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A atau sama dengan A. Yang kelima adalah persamaan A kali B akan menghasilkan persamaan B kali A. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, himpunan semua bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian membentuk suatu ring yang dinotasikan dengan Z. Yang kedua, himpunan semua bilangan bulat positif modulo N merupakan ring yang dinotasikan dengan Zn. Yang ketiga, himpunan semua polinomial dengan koefisiennya adalah elemen suatu field atau lapangan. Ring ini dinotasikan dengan Fx. Dua operasinya adalah penjumlahan dan perkalian polinomial. Berikut definisi dari ring. Diberikan himpunan tak kosong R dan dua operasi biner penjumlahan dan perkalian disebut ring jika R, yang pertama terhadap operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Untuk setiap X, Y, Z elemen dari R berlaku himpunan X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Yang kedua, eksistensi elemen netral. Terdapat bilangan 0 elemen dari R. Untuk setiap X elemen dari R, berlaku persamaan 0R ditambah X sama dengan X ditambah 0R sama dengan X. Dalam hal ini, 0R sebagai elemen netral. Yang ketiga, sifat komutatif. Untuk setiap X, Y elemen dari R, berlaku persamaan X tambah Y sama dengan Y tambah Z. Yang keempat, eksistensi elemen inverse. Untuk setiap X elemen dari R dan Y elemen dari R, berlaku persamaan X tambah Y sama dengan Y tambah X sama dengan 0 R. Elemen Y selanjutnya disebut sebagai inverse penjumlahan X dan dinotasikan min X. Berikutnya, yang kedua terhadap operasi perkalian. Berlaku sifat asosiatif. Untuk setiap X, Y, Z elemen dari R, berlaku persamaan X dikali Y dikali Z dan X dikali Y dikali Z. Yang ketiga, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Berlaku yang pertama sifat distributif kanan. Untuk setiap X, Y, Z, elemen dari R, berlaku persamaan X ditambah Y dikali Z, sama dengan X dikali Z ditambah Y dikali Z. Yang kedua, sifat distributif kiri. Untuk setiap X, Y, Z, elemen dari R, berlaku persamaan X dikali Y ditambah Z, sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Kesimpulannya, jadi R penjumlahan dan perkalian merupakan ring jika memenuhi syarat yang pertama, R penjumlahan merupakan grup abelian. Yang kedua, R perkalian merupakan semigrup. Yang ketiga, R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat distributif kanan dan distributif kiri.
Berikut definisi dari idle. Diberikan ring R penjumlahan dan perkalian dan himpunan kosong tidak sama dengan I, namun himpunan bagian dari R. Himpunan I disebut idle kiri atau idle kanan di dalam R jika dipenuhi. Pertama, untuk setiap X, Y elemen dari I berlaku persamaan X kurang Y elemen dari I. Yang kedua, untuk setiap R, elemen dari R sama dengan X elemen dari I berlaku Rx elemen dari I atau Rx XR elemen dari I. Atau dengan kata lain, untuk setiap R elemen dari R berlaku Ri himpunan bagian dari I atau Ir himpunan bagian dari I. Himpunan I disebut idle di dalam R jika I merupakan idle kiri dan sekaligus idle kanan di dalam R. Berikut adalah sifat idle. Yang pertama, diberikan ring R dengan elemen satuan 1R. Jika I merupakan idle di R dan 1R elemen I, maka I sama dengan R. Yang kedua, diberikan sembarang ring R. Jika I merupakan idle di R, maka I merupakan subring di R. Yang ketiga, diberikan ring-ring R, S, T dengan R merupakan subring di S dan S merupakan subring di T. Jika R merupakan idle di dalam T, maka R merupakan idle di dalam S. Yang keempat, irisan dua idle merupakan idle. Diberikan ring R penjumlahan dan perkalian dan dua idle kiri, idle kanan, I dan J di dalam R. Berlaku I, irisan J juga merupakan idle kiri atau idle kanan di R. Yang kelima, jumlah dua idle merupakan idle. Misalnya, R penjumlahan dan perkalian ring dan misalkan I dan J merupakan dua idle di R. Himpunan I tambah J sama dengan persamaan berikut merupakan idle di R. Lebih lanjut, I gabungan J himpunan bagian dari I ditambah J.